Kita lagi kembali bertemu di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita memuliakan Tuhan. Terima Tuhan, saya silakan dapat sudut tempat masing-masing. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hari yang baru. Buat nafas hidup ini Tuhan, kami ada sekarang. Bukan karena gagah hebat buat kami, tapi karena kasih, karena kemurahan yang ada buat kami. Biar jiwa kami memuji-Mu, hidup kami penuh dengan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Kami mau bermegah di atas panji-panji pujian kami, dan kau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak paling layak menerima segala pujian, sembah dan syukur. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
kasih. Cuma Tuhan bisa mendapat diri baru. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Terima kasih buat hari yang baru, buat nafas hidup kami masih ada seperti sekarang, Bapak. Bukan karena kehebatan dagang kami, tapi karena kasih dan kemurahan dari Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, memberikan segala syukur kami buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami datang merendahkan setiap kami, hati kami, untuk kami membawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan membasuh kami dalam darah-Mu yang kudus, sehingga setiap kami berlayak membawa korban syukur itu di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hati. Ya Tuhan, Kau juga memperhati Tuhan dan melindungi setiap saudara kami dalam berjalan maupun di rumah Bapa. Dalam memberkati mereka dalam sama-sama kami memuliakan dan memuji Tuhan kami. Biar kami merasakan sukacita dan sejahtera surga boleh turun melawat setiap kami. Surga Tuhan melalui udara firman Tuhan sampai ke hamba-Mu, Kau urapi dengan kuasa dan hikmat hati, mengurapi hamba-Mu dengan hikmat marifat dari Tuhan, sehingga kami katakan hamba-Mu berkata dari Tuhan menguatkan, meneguhkan, menebus setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami akan terus dewasa dan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Bila Tuhan dalam ibadah dan kuasa-kuasa jatuh mengganggu, mengacaukan Tuhan, mengalami benih firman dan hidup kami, bersatu hati dan perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, Kau keluar. Darah Tuhan sudah hancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan, menutup setiap kami Tuhan. Kau tidak pikiran kami, bahkan setiap sisi dan sudut dari ruangan ini dengan kuasa dari Tuhan, sehingga kami pulang dengan tidak sia-sia, tapi membawa damai, sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah. Haleluya. Terima Tuhan, saya akan kembali. Tetap kita akan mengucapkan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Kau ajaib Tuhan, ajaib kekuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat janji-Mu yang begitu setia buat kami. Terima kasih Bapak. Haleluya.
kami. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Amin Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Tiada yang mustahil. Inilah janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yang mustahil bagi kami itu tidak mustahil bagi. Karena kalau Engkau yang berkuasa, akan yang dasar dari kami. Tuhan, dan janganlah Tuhan berkasih
siapkan hati kita dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini waktu yang terbaik buat kami Tuhan, menghadap tahta kasih karunia Tuhan, membawa korban syukur kami dengan pujian kami, bersama mereka dengan senang hati kami melakukan hadirat Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan akan menyiapkan hati kami terbaik untuk ditabur oleh firman. Terima kasih Bapak, terima
Tuhan. Pada pagi hari yang cerah ini, kembali kami seberapa banyak umat-Mu bersama-sama berhimpun di rumah Tuhan, sehati memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin pujian, penyembahan, dan doa-doa kami sudah naik ke hadirat Tuhan, menjadi satu persembahan yang berkenan, berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Baharui dan sucikan segenap tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kami. Bapa, supaya benih-benih firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu boleh masuk dalam tanah hati kami yang baik, tumbuh dan menghasilkan buah-buah hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar menjadi saluran berkat firman Allah, biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tetapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat berusaha mengganggu, menghalangi, mengacaukan, bahkan mencuri benih-benih itu dari kehidupan kami. Kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus limuti ruangan ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak menyanyikan satu pujian lagi sambil kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Allah. Lagu lama Yerusalem baru. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, tetapkan muliakan nama-Mu. Menurut hariku aku berkarya-Mu, sempurna, sempurna kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih
Saya membaca yang pertama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan baca sama-sama ya satu ayat ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saya akan ulang membaca, Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Yohanes 14 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mengambil sebagai tema pemberitaan firman Allah ya dari ayat ini, yaitu dari anak kalimat yang pertama, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata damai sejahtera itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata jamak. Karena apa? Karena dua kata digabung menjadi satu, kata damai dan kata sejahtera. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata damai itu artinya adalah keadaan tidak bermusuhan. Kemudian juga aman, tentram. Itu kan. Sedangkan kata sejahtera itu artinya aman, sentosa, dan makmur. Masing-masing punya pengertian, digabung menjadi damai sejahtera. Tentu artinya adalah keadaan yang aman, tentram, sentosa, dan makmur. Ya, makmur artinya semuanya tercukupi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam bahasa Inggris itu hanya disebut dengan kata peace, yang artinya ya, saudara-saudara, adalah damai. Memang dari bahasa aslinya, bahasa Greka, eirene, itu yang pertama berarti peace, damai, tenteram. Kemudian whiteness artinya ketenangan, dan rest artinya istirahat. Itu kata eirene, ya, kata damai. Ya. Jadi damai itu sesungguhnya tenteram di hati, aman. Ya. Saudara-saudara, situasi kondisinya, dan kemudian ada ketercukupan segala sesuatu yang diperlukan, sehingga tenang hati saudara, sehingga hidup itu seperti orang istirahat.
Saudara-saudara, Tuhan Yesus pada saat menjelang dia memasuki satu proses penderitaannya, dia berkata secara khusus kepada murid-muridnya, di mana saudara-saudara, antara lain yang kita baca tadi, beliau mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi menyadari bahwa dirinya akan masuk di dalam prosesi penyaliban dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, bersama-sama dengan murid-muridnya 40 hari, kemudian naik ke surga, kembali kepada Bapanya. Maka Yesus yang begitu mengasihi murid-muridnya, dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia tahu hati murid-muridnya gelisah, takut, khawatir, gentar. Karena kalau gurunya ini, Tuhannya ini, pemimpinnya ini, yang selama ini melindungi mereka, memelihara, ya, mengcover, menolong mereka dalam segala kesusahan dan penderitaan, akan segera meninggalkan mereka. Saudara, tapi kata-kata ini menjadi satu kekuatan bagi murid-muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saudara, bukankah hari-hari ini situasi kondisi yang dialami oleh umat manusia di dunia ini, termasuk saudara dan saya, adalah berada, ya, dalam situasi kondisi yang hampir sama, mirip dengan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dirjen WHO memberikan peringatan bahwa akan terjadi second wave atau gelombang kedua serangan daripada virus corona. Kenapa beliau mengatakan ini? Karena banyak negara yang sudah mulai membuka, lockdownnya dibuka, istilah Indonesia PSBB dibuka, ya. Saudara, terjadi satu serangan yang saudara-saudara tidak kalah hebatnya daripada yang awal. Saudara, peringatan ini harus dicermati, diperhatikan, karena euforia daripada masyarakat di dunia ini yang selama berapa bulan, ya, disuruh tinggal di rumah, tidak boleh keluar. Saudara, begitu diberi kesempatan boleh keluar, begitu dibuka tempat-tempat rekreasi, restoran, tempat-tempat hiburan, mereka menyerbu dengan beramai-ramai. Pusat-pusat perbelanjaan juga begitu dikunjungi oleh banyak orang. Mereka seringkali sudah merasa bebas, anggapannya sudah nggak ada lagi
virus itu, padahal virus itu masih, saudara, sehingga terjadi yang disebut second wave, ya, di Italia, ya, Spanyol, termasuk di Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Brasil, dan masih banyak negara termasuk Indonesia, saudara-saudara. Begitu dibuka PSBB, sudah perhatikan kurva, ya, kurva terus naik. Saudara-saudara, jumlah mereka yang terpapar positif bertambah banyak. Kalau tadinya ya ratusan, saudara, 400, 500, sekarang di atas 1.200 sekian, mungkin yang terakhir saya perhatikan ya di televisi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, apa yang terjadi, ya, hari-hari ini membuat banyak orang mulai takut, khawatir. Karena apa? Karena gelombang serangan daripada virus ini, saudara-saudara, itu tidak hanya berakibat kepada kematian banyak orang, tetapi juga berimbas kepada masalah ekonomi. Saudara, kembali ramai-ramai mulai ditutup. Ekonomi yang tadinya diharapkan mulai bisa berjalan, kembali saudara-saudara mandek. Kalau tidak salah Presiden Vietnam atau Perdana Menterinya, saya tidak jelas ya, mengatakan bahwa akan ada bencana ekonomi besar yang melanda dunia akibat daripada virus corona. Vietnam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang perekonomiannya itu cukup bagus perkembangannya belakangan ini. Bahkan Indonesia kalah. Banyak investor dari luar negeri ya yang tertarik untuk menanam modalnya di Vietnam. Di Indonesia banyak yang cabut kemudian dipindahkan ke Vietnam. Tapi pernyataan ini membuktikan bahwa benar-benar ya, masalah ekonomi sangat terganggu ya, akibat daripada virus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu bukan hanya Vietnam, di mana-mana, termasuk di Indonesia, ekonomi semakin sulit, dan ini berimbas kepada masalah sosial. Kriminalitas bertambah-tambah, saudara-saudara, orang sudah mulai nekat ya. Di Jakarta saya melihat bukan hanya motor yang dibegal, sekarang orang naik sepeda saja olahraga dibegal. Ramai-ramai ya, acara mungkin ya, Car Friday ya, saudara-saudara, itu begitu banyak orang ya. Tapi mereka, para penjahat ini, saudara-saudara, begitu nekat ya. Lagi mau start ya, berangkat, dompetnya saudara-saudara diambil, HP-nya ya diambil. Itu ramai. Bahkan saudara-saudara, saya melihat juga ditayangkan itu di mana itu ya,
di Jakarta, Bekasi, truk lagi muat barang di keramaian ini, memang jalannya tidak bisa kencang ya, karena mendekati lampu merah, loncat mereka. Nah, istilah banjir meloncat itu biasanya kan banjir di sini Sumatera, lintas Sumatera ini tempat-tempat yang sepi mereka beroperasi, tapi di tempat yang ramai sekali sudah ambil barang. Awalnya ada yang siap. Saudara-saudara, luar biasa kejahatan. Kenapa itu terjadi? Ini akibat daripada tekanan ekonomi. Mereka saudara-saudara menjadi nekat karena kesulitan keuangan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, masalah sosial ini akan berimbas kepada masalah politik. Saudara perhatikan, sekarang ya, kembali terjadi ketegangan politik. Korea Utara yang tadinya sudah ya agak menurun, saudara-saudara, ketegangannya dengan Korea Selatan sekarang mulai meningkat. Amerika mulai tegang dengan Tiongkok. Rusia semalam itu pesawat pengintai Amerika ya, mendekati wilayah udara Rusia, cegat sama pesawat tempur Rusia. Jadi dekat begini, saudara. Ketegangan politik terjadi di mana-mana. Ya. Ini adalah ada kaitan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya maka tidak heran kalau saat ini ada banyak orang yang mulai takut, khawatir, gelisah. Makanya hati-hati, Bapak Ibu saudara yang mentalnya kurang kuat, ya, gak usah melihat tayangan-tayangan yang setiap hari ya orang dikubur, ya orang meninggal, saudara-saudara, itu memang mengerikan. Ya, saya saja kalau yang begitu-gitu kita ganti aja. Banyak kan kita nyetel channel rohani, memberikan penghiburan, kekuatan. Tiap hari saudara tayangan-tayangan yang mengerikan, ya, meneror hati dan pikiran kita. Setan masuk di dalamnya, membuat kita akhirnya menjadi takut, gentar menjalani hidup. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Raja yang menguasai kehidupan kita, di mana Dia secara tegas berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita akan masuk ya selanjutnya, saudara-saudara, kepada siapa damai sejahtera ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang mahal, ya, value nilainya sangat tinggi, saudara-saudara. Tidak bisa dibayar dengan uang sekalipun triliunan, tidak bisa. Coba saudara cari di mana ada ya toko, ada mall yang menjual damai sejahtera. Ya ada. Di seluruh dunia ini saudara cari, tidak akan saudara ketemukan itu damai sejahtera.
sehingga tidak dapat dinilai diukur dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Itu akan diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Tetapi kepada siapakah? Pada waktu itu adalah kepada murid-muridnya. Nah, sekarang saudara-saudara, barang itu mau dikasihkan kepada siapa oleh Tuhan Yesus? Ya tentu kepada kita orang-orang yang percaya. Tetapi apa semua orang percaya kepada Tuhan akan menerima damai sejahtera itu? Faktanya banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nah, coba kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat 14. Siapa orang-orang yang layak untuk menerima damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus? Itu Lukas 2 ayat 14. Coba ditayangkan. Ya, saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan saudara perhatikan, damai sejahtera di bumi. Ini damai sejahtera yang sama di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi orang-orang yang akan menerima damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Saudara, tidak semua orang, ternyata juga bukan orang yang percaya kepadanya. Di sini kan yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya sekarang, siapa orang yang berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa ternyata ada orang yang masih manusia lama dan ada orang yang sudah menjadi manusia baru. Orang yang masih hidupnya sebagai manusia lama, saudara-saudara, tidak berkenan di hadapan pemandangan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam kitab Mazmur, menjijikkan di mata Tuhan. Ingat, saudara. Sebaliknya orang yang sudah mengalami satu proses kelahiran baru, hidupnya menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, karena sudah sesuai dengan kehendak dan rencana. Saudara, ulat adalah gambaran daripada manusia lama yang menjijikkan. Tapi begitu ulat ini mengalami proses metamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah, bisa terbang ke sana kemari, maka itulah gambaran daripada kehidupan manusia baru yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau selama kita masih manusia lama, kita tidak akan berkenan kepada Tuhan, dan jangan mengharapkan damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita. No, tidak. Damai sejahtera itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya, orang-orang yang sudah mengalami satu proses kelahiran baru dan menjadi manusia baru. Cirinya
adalah kupu-kupu itu dia makanannya madu. Madu itu berbicara tentang firman Allah. Dan kita masih dikatakan lebih manis dari madu. Hukum-hukummu, perintah-perintahmu, firman itu lebih manis dari madu. Orang yang sudah lahir baru menjadi manusia baru, maka hidupnya itu suka firman Allah dan suka melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita Mazmur pasal 1 dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya itu menyukai Taurat Tuhan, firman Tuhan. Orang seperti itu akan diberikan oleh Tuhan damai sejahtera dan kelimpahan kasih karunia dan berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Jadi jelas saudara, damai sejahtera ini diberikan kepada orang-orang yang sudah mengalami satu proses kelahiran baru. Karena kelahiran hidup lama yang belum mengalami kelahiran baru itu sangat menjijikkan di pemandangan Tuhan. Saudara tentu melihat di tayangan televisi ya, pengerusakan rumah di Tangerang ya. Saudara-saudara, ada satu kelompok waktu saya pertama itu melihat ya tayangan itu kaget saya. Luar biasa. Saudara-saudara, ternyata mereka yang melakukan itu sudah ditangkap kan? Namanya ada Daniel, Onesimus, banyak nama kitab saudara yang melakukan itu. Berarti mereka itu adalah orang Kristen, bahkan Kristen turunan yang saya sudah singgung minggu yang lalu. Tetapi belum mengalami kelahiran baru, hidupnya masih hidup lama ya, melakukan dosa, kejahatan, perusakan ya, merugikan orang kan, ulat makan gaul, saudara-saudara, membunuh ya, dan lain-lain sebagainya. Saya sangat sedih, malu saudara-saudara ya, ditayangkan di televisi, di luar kita ke semua orang ya, bahwa banyak orang Kristen yang hidupnya masih melakukan kejahatan. Ini kalau saya istilahkan itu Kristen keseretan, saudara-saudara. Kristen yang belum lahir baru, Kristen yang masih manusia lama, ya, mereka tidak akan mengalami satu hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya Kristen yang sudah mengalami satu proses kelahiran baru oleh firman dan Roh Kudus, maka dia akan suka kepada firman Tuhan, suka beribadah, memuji, menyembah Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Maka damai sejahtera ini adalah menjadi bagian daripada orang-orang yang seperti itu. Kita masuk dalam poin pertama. Dan bagaimana saudara, ya, kalau kita sudah menerima damai sejahtera itu daripada Tuhan, kita harus memelihara barang itu. Banyak orang sudah menerima sesuatu, entah itu dikasih hadiah barang yang sangat bagus, yang sangat mahal harganya, tetapi dia tidak bisa merawat, tidak bisa memelihara, akhirnya rusak barang itu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu ketenteraman, ketenangan, sukacita, saudara-saudara,
ketenteraman, kedamaian, ya, keamanan, kenyamanan, saudara-saudara, yang diberikan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh firman Allah itu sudah memenuhi, memelihara, menjaga dan mengawal hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak gentar dan takut menghadapi situasi kondisi yang ada. Tetapi karena tidak dipelihara, tidak dirawat, maka mulai berkurang hilang damai sejahtera. Ingat, setan itu sangat licik. Dia akan berusaha untuk merampas damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu dari kehidupan saudara dan saya. Kita baca yang pertama di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 16. Kita masuk poin pertama. Efesus 2 ayat 16. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Efesus 2 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Poin yang pertama untuk menjaga damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah saudara harus berusaha menjaga, ya, hubungan saudara dengan Tuhan. Kita tadinya manusia berdosa. Kita menjadi seteru Allah, kata firman. Dosa itu membuat kita berseteru dengan Allah. Karena dosa itu adalah pemberontak dan melawan Allah. Ya. Tapi oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita diperdamaikan. Saudara-saudara, dengan Allah, dosa-dosa kita diampuni, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Damai ya, sudah. Ya. Saudara, kita sudah berdamai dengan Allah, ya, sudah bisa berhubungan baik dengan Allah. Maka ini harus dijaga, saudara-saudara. Kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah, maka kita akan kembali berseteru dengan Allah. Artinya apa? Kita kembali melakukan dosa. Saudara melakukan dosa, berseteru lagi dengan Allah. Saudara merasa tertuduh, merasa bersalah. Damai sejahtera sudah tidak ada lagi. Ya. Kita baca saudara-saudara di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bagaimana kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima damai sejahtera daripada Tuhan, dan sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus di atas salib ini, kemudian melakukan dosa? Entah itu disengaja ataupun tidak. Kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita saudara-saudara, ya, baik itu sengaja maupun tidak, jatuh dalam dosa. Dosa itu tidak hanya perbuatan, membunuh, mencuri, ya, memperkosa, saudara-saudara, menipu dan lain sebagainya. Tapi dosa itu bisa dengan pikiran, dengan kata-kata. Kita bisa melakukan dosa dengan pikiran, mikir yang ngeres istilahnya, ya,
Saudara-saudara, itu adalah dosa. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kita berkata-kata kasar, keras, menyinggung orang lain, memaki-maki orang lain, dosa. Saudara-saudara, kalau kita secara sengaja ataupun tidak, saudara-saudara melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, melakukan dosa, yang itu di hadapan Allah adalah kejahatan. Perhatikan ya, kejahatan. Apa yang saudara dan saya harus segera lakukan? Cepat selesaikan dengan Tuhan. Cepat kita minta ampun kepada Tuhan. Begitu saudara melakukan satu pelanggaran, baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan saudara mulai tidak ada damai sejahtera lagi, ya. Yang ada tertuju, merasa bersalah. Ya, kenapa saya melakukan itu? Jangan saudara hanya menyesal saja. Cepat selesaikan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Sebut, katakan saudara, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara katakan. Ampuni saya Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah berkata-kata seperti ini, saya sudah berpikir yang ngeres, yang tidak baik. Minta ampun. Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita sudah membereskan, minta ampun, Tuhan mengampuni dan Tuhan menyucikan. Setan tidak bisa menuduh kita. Yesus Kristus berjasa sebagai pembela, pengacara, advokat. Nah, setan menuduh, nyingkir kamu. Ini sudah mengaku, ini sudah mengadakan pemberesan, sudah selesai, sudah disucikan. Damai sejahtera itu tetap sudah selesai, tidak dicuri oleh setan. Ya. Jadi langkah pertama, jaga hubungan saudara dengan Allah. Ya, jangan membiarkan setan punya peluang untuk mengambil damai sejahtera itu dari kehidupan kita. Yang kedua, kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 21. Roma pasal 12 ayat yang ke-18 sampai 21. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Terus, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dan berbuat demikian kamu lumpuhkan bara api di atas kepalanya. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, ya, yang pertama, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan sesama. Saudara, seringkali dalam menjalani kehidupan ini kita harus berinteraksi dengan banyak orang yang terdekat dengan keluarga kita, kemudian dengan relasi kerja kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara,
seringkali terjadi permasalahan, sehingga itu mengganggu damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita dikata-katain keras, dihina, direndahkan, wah terus terbalik, terngiang di telinga. Ya. Saudara-saudara, ada orang yang karena kata-kata yang sangat kasar itu berpuluh-puluh tahun masih membekas, masih terngiang-ngiang. Ya, ibu-ibu terutama kaum wanita karena perasaannya lebih sensitif, saudara-saudara, sering lebih nggak bisa saudara-saudara melupakan. Kita mungkin pernah dirugikan oleh seseorang, ya. Ini kaum pria juga yang seringkali terjadi dalam pekerjaan kita. Kita sangat marah, ya. Hati kita sakit. Saya sudah tolong orang ini, ya. Tapi dia membalas dengan yang jahat kepada saya. Gak bisa terima sama manusia, saudara. Tetapi kalau saudara ingin damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tetap ada di dalam hatimu, maka saudara harus mengambil langkah yang kedua ini, ya, yaitu mau berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita, seteru kita, kata firman Tuhan. Dalam ayat yang ke berapa tadi, saudara-saudara, 19 kalau nggak salah, ya, itu dikatakan kalau hal itu bergantung kepadamu, hendaklah kamu berdamai dengan semua orang, masuk orang-orang yang menyakiti hati kita. 18. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara, kalau, ya, pertanyaannya, kalau orang itu nggak mau berdamai, bagaimana? Saudara-saudara, ada jalan keluarnya. Dan kitab Roma ini juga pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, coba ditayangkan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, kalau kita dirugikan, disakiti oleh orang lain, maka Tuhan mau kita mengampuni mereka. Kita melepaskan pengampunan. Mengampuni itu artinya menghapus, bukan hanya melupakan, tapi menghapus dari memori yang ada pada pikiran kita. Sudah lupakan, sudah nggak ada, sudah diampuni. Dan saya sudah maafkan dia. Saudara, tapi bagaimana kalau orang itu masih, saudara-saudara, tidak mau berdamai dengan saudara, sudah merugikan, sudah menyakiti, kita sudah mengampuni, memaafkan, tapi dia masih, ya, ketemu itu masih melengos, ya, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Tuhan berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, kalau orang, ya, yang seperti itu, ya sudah biar. Tapi penting kita sudah melepaskan pengampun, kan? Nah, kita mendoakan dia, berkati dia, berdoalah untuk orang ini supaya dia bertobat, supaya dia sadar, supaya dia diberkati oleh Tuhan,
jangan sekali-kali mengutuk pada firman Tuhan. Ya. Maka saudara-saudara, ya, kita ini akan seperti ini, lepas beban itu. Orang itu berusaha bagaimanapun, karena pasti dia dipakai oleh setan untuk mengganggu damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Tapi kalau kita terus berdoa memberkati, maka anak panah daripada setan itu, ya, akan mental karena kita pakai perisai iman. Kita memberkati, ya, orang itu, mendoakan orang itu terus. Ya. Saudara-saudara, kalau umpama saudara ketemu, ya kalau dia melengos ya biarin. Ya. Kalau memang bisa berpapasan dengan saudara agak dekat, panggil dia. Saya itu laksanakan. Pernah saya punya pengalaman dan banyak saudara-saudara. Waktu saya di Metro masih merintis, ya, saya pelayanan, ada seorang hamba Tuhan yang tidak senang karena saya membuka pelayanan di sana. Saudara, saya undang dia, padahal ya waktu pernian saya sendiri yang datang mengantarkan surat undangan. Nggak mau terima surat undangan. Ditemuin saja sulit, tapi akhirnya ya dia turun juga dari atas itu. Terus saya, nggak mau saya. Saudara-saudara, saya pikir hamba Tuhan ini, ya, kenapa seperti apa salah saya? Ya. Saudara-saudara, tapi walaupun seperti itu, ya, di luar dia berkata macam-macam, ya, saudara-saudara, tapi saya tetap berusaha untuk baik dengan dia. Ya. Saya berdoa, saya doakan terus, saya berkati hamba Tuhan. Nah, sekali waktu saya mau ke kantor pos, ya, saya dari arah timur, ya, dia dari arah barat. Jalan sudah di depan kantor pos itu soalnya. Ya. Nah, ini itu, ya, jauh lebih tua dari saya. Kesempatan, ya. Dia sudah melengos, mukanya sudah nggak mau melihat saya, ya. Tapi saya jalan lebih cepat lagi, saya dekati dia, saya panggil dia, saya panggil namanya, saya jabat tangan dia. Saudara-saudara, walaupun ya dia sepertinya tidak merespon, tapi saya sudah lega hati saya. Apa yang terjadi, saudara? Beberapa puluh tahun kemudian, setelah saya pindah ke sini, kalau waktu ada acara ya di Bandar Lampung ini, saya ketemu dia. Nah, saudara, saya lihat duduk, saya deketin dia, saya duduk di samping. Ya, saya tanya bagaimana kabar sehat dan sebagainya. Puji Tuhan, saudara. Saya juga kaget. Dia sudah berubah total, ya, terhadap saya. Ya, ngobrol banyak dengan saya. Dan saudara-saudara memang hamba Tuhan itu sekarang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ini contoh, Pak. Kita harus mau memberkati, ya. Jangan kita saudara-saudara, saya sudah baikin dia begitu, ya. Udah biarin aja. Kalau sudah begitu, saudara, damai sejahtera saudara dicuri. Pasti ada ganjelan itu di dalam hati saudara. Berkati, jangan mengutuk, berkati terus, ya. Memang saudara, ini saya kadang-kadang seperti orang yang sudah ditolong, ya, tapi kok akhirnya seperti itu. Tapi saya kemudian diberikan oleh Tuhan satu pengungkapan rahasia. Itulah ujian iman kita, ujian kasih kita, saudara-saudara. Karena Tuhan mau saudara naik level. Tuhan mau saudara
diberkati bertambah-tambah urutan, maka saudara diuji. Jangan saudara ya lewatkan ujian itu, saudara harus lolos ya, bisa memberkati semua orang, berdamai dengan semua orang. Itu yang kedua. Yang terakhir saudara, kita baca di dalam Mazmur pasal 42 ayat 5 dan 6. Mazmur pasal 42 ayat 5 dan 6 dan 12 ya. Lompat. Mazmur pasal 42 5 dan 6 terus ayat 12. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Gundah gulana ini kan gelisah ya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Damai sejahteranya sudah dicuri. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12 diulang saudara. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. 12. Ini 11 ya. 12. Tetapi aku engkau 41 ini. Mazmur 42. Ayat 12. Mazmur 42. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Poin yang ketiga ya, yang pertama kita menjaga hubungan dengan Tuhan, ya, setiap dosa dibereskan. Poin kedua, menjaga hubungan sesama. Kita harus melepaskan pengampunan, harus memberkati, mendoakan mereka yang memusuhi kita, yang menganiaya kita. Yang ketiga, saudara harus selalu belajar berdamai dengan diri saudara sendiri. Perhatikan saudara, pemazmur ini gelisah hatinya, ya, gundah gulana masuk ke dalam rumah Allah. Kenapa? Karena di sana juga banyak orang-orang yang memusuhi dia. Saudara-saudara, sehingga jiwanya merasa tertekan. Saudara-saudara, Daud sebagai seorang raja, ya, memang banyak yang mendukung dia, tetapi juga ada orang-orang yang tidak suka. Itu pasti di mana-mana, yang iri, yang dengki, ya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita akan menghadapi realitas seperti itu. Biarpun kita sudah berusaha berbuat yang baik, menjalani hidup dengan baik, berusaha berdamai dengan semua orang, tetapi tidak sedikit orang yang berusaha memfitnah kita, berusaha untuk menjelek-jelekan nama kita, berusaha untuk sudah menjatuhkan kita. Pasti ada, dan itu betul-betul menekan jiwa kita, sehingga kita gelisah, gundah-gulana. Damai sejahtera kita diganggu, dipanah dengan panah berapi. Bagaimana mengatasi hal ini? Saudara-saudara, kegelisahan gundah-gulana yang ada di dalam diri kita ini harus kita atasi.
Ada satu peperangan di dalam diri kita antara kita membalas orang itu atau kita mengampuni orang itu. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Ya. Tetapi Tuhan mengajar kepada pemazmur dalam hal ini Daud dan kepada kita yang hadir bahwa untuk kita dapat mempertahankan damai sejahtera itu di dalam hati kita tetap utuh bahkan bertambah-tambah, maka kita harus apa tadi dikatakan, ya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Manakala ada tekanan-tekanan datang dalam hidup kita dari segala penjuru, dan saudara harus tahu itu adalah pekerjaan daripada setan. Setan bisa memakai apa saja, siapa saja. Virus corona bisa dipakai oleh setan untuk menekan jiwa saudara, membuat saudara takut, khawatir, dan gelisah. Tapi kalau kegelisahan itu, saudara-saudara, kemudian kita atasi dengan berharap kepada Tuhan dan bersyukur kepada-Nya, maka saudara, itulah yang dimaksud dengan saudara berdamai dengan diri saudara sendiri. Berdamai dengan diri kita, saudara-saudara, artinya kita mau menerima realita kehidupan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dan berharap pertolongan daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus meresponnya sebagai sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan datang dalam kehidupan kita. Virus corona terjadi, saudara-saudara, yang berimbas kepada masalah ekonomi, mungkin pekerjaan saudara langsung terdampak, ya. Sosial politik juga akan terganggu. Saudara-saudara, kalau kita pikir terus itu, maka saudara akan mumet, saudara akan khawatir, takut, gelisah, getar. Tapi kalau saudara belajar menerima itu sebagai satu realita kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan, karena tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin daripada Tuhan. Tuhan adalah pemegang kendali, Tuhan adalah pemegang kontrol atas semua yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, terutama saudara dan saya. Kalau saudara sudah berpikir seperti itu, kemudian saudara menghadapi dengan rasa syukur. Saya bersyukur Tuhan, walaupun ada virus corona, karena Tuhan tetap menjadi penolong, penjaga, pelindung dalam kehidupan, dalam keluarga. Aku tetap berharap kepadamu Tuhan. Kalau saudara terus melakukan ini setiap hari, maka tidak ada peluang bagi setan untuk merampas damai sejahtera itu dari kehidupan saudara dan saya. Jadi belajar berdamai dengan diri sendiri dan menerima realita kenyataan hidup ini dengan penuh rasa syukur. Bersyukur saja saudara-saudara. Saudara masih diberi kesehatan oleh Tuhan, ya. Kalaupun kerjaan saudara akan menurun, rosot, bersyukur saja kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan mengomel, ya. Ada orang yang lebih parah dari kita. Dengan bersyukur, saudara,
Saudara berdamai dengan diri saudara sendiri. Tidak akan terjadi satu pergolakan di dalam diri kita. Tetapi yang ada adalah perdamaian. Kibarkan terus bendera perdamaian itu dalam hati dan pikiran saudara. Terus kibarkan. Ya. Saudara, sehingga sukacita, damai, sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan dan diberikan kepada kita itu akan tetap memenuhi, memelihara, menjaga, mengawal hati dan pikiran kita sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan, berharap, bersandar dan berserah kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, tiap hari saya berdoa, ya, saya sampaikan semua itu kepada Tuhan, sehingga tidak ada hatiran ketakutan, kegelisahan. Yang ada adalah sukacita, damai, sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdiri dan memberikan pujian tadi. Jiwaku memujimu Tuhan, detak jantungku muliakan namamu. Denyut nadiku agungkan karyamu, sempurnalah kuasa. Ya. Dan ini yang kita lakukan setiap hari. Kita bersyukur, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan, membesarkan namanya. Ya. Maka sukacita, damai, sejahtera itu akan menimpa, bertambah-tambah seperti sungai, ya, yang mengalir, membasahi taman hati saudara dan saya.
Saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai itu mengurangi sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Yang diberikan oleh dunia ini dapat dibeli, dapat dinilai dengan uang dan harta kekayaan kita. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini hanya bersifat sementara, semu, tiruan yang tidak bertahan lama. Pada saat saudara menikmati, saudara merasa sukacita. Tetapi setelah itu, kembali saudara akan mengalami kekosongan di dalam hati saudara. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini, kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Ku sendiri yang Kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang sejati, yang tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini. Itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Jaga, rawat, dan sampai setan mau mencuri, merampas dari kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tetap berdamai dengan Tuhan. Kalau ada dosa yang kita lakukan, kita harus segera membereskan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau masalah dengan sesama kita harus belajar berdamai, memaafkan, mengampuni, melupakan, menghapus semua itu dari ingatan pikiran kita. Dan kita belajar untuk memberkati mereka yang menyakiti kita, mendoakan mereka yang menganiaya kita. Berkati dan jangan mengutuk, kata firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, belajarlah berdamai dengan diri saudara sendiri. Setiap kegelisahan, kekhawatiran yang dipanahkan oleh setan dalam hati dan pikiran kita, kita harus tangkal dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkan saudara mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tuhan izinkan pekerjaan saudara terdampak dengan adanya virus ini. Mungkin Tuhan izinkan saudara mengalami banyak masalah